Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mereview sebuah sistem operasi, yaitu sistem operasi Windows 10. Sebelum mereview sistem operasi ini, kami akan memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok 4 memiliki dua anggota, dengan satu anggota adalah saya sebagai ketuanya dengan NIM 1911095 dengan nama Tito Arimam Rahman, dan anggota satu laginya adalah teman saya. Nama saya Rizky Deni Nugraha dengan NIM 191111410. Oke, setelah memperkenalkan diri, saya akan membagi video ini ke berbagai section, yaitu yang pertama, apa itu Windows 10, lalu yang kedua, apa aja fitur di Windows 10 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu yang ketiga, apa aja edisi-edisi di Windows 10 yang akan dijelaskan oleh teman saya, lalu yang terakhir adalah apa pendapat kami tentang Windows 10. Oke, kita akan lanjut ke seksi 1, yaitu apa itu Windows 10. Oke, di sini saya akan memperkenalkan apa itu Windows 10. Jadi Windows 10 itu adalah sebuah sistem operasi yang merupakan generasi lanjutan dari Windows 8,1, dan Windows ini dia dirilis pada tahun 2015 kemarin dan masih dikembangkan atau develop sampai sekarang, dimana Windows 10 ini dapat dibilang merupakan gabungan dari Windows 7 dan Windows 8,1, dikarenakan dia mengambil elemen-elemen dari Windows 7 dan mengambil fitur-fitur dari Windows 8,1. Lalu Windows 10 ini juga bisa dibilang keturunan dari Windows NT, dikarenakan Windows 10 ini masih terinspirasi dari Windows NT, dari icon-iconnya dan penempatan icon-iconnya. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan ke seksi selanjutnya, yaitu apa aja fitur-fitur di Windows 10. Oke, sekarang saya akan melanjutkan yang tadi, yaitu saya akan menjelaskan apa aja fitur-fitur di Windows 10. Jadi Windows 10 itu ada banyak fitur, tapi saya akan mengambil fitur paling menonjolnya, yaitu untuk start menu yang baru, ada Windows App, ada Cortana, ada Edge, dan ada Gambar, lalu ada keamanan, fungsi keamanan mereka yang baru. Jadi yang pertama adalah bentuk start menu yang baru. Jadi di Windows 10 itu start menunya dia mirip seperti Windows 7, namun dia cara kerjanya mirip seperti Windows 7, cuma tampilannya seperti Windows 8. Jadi bisa dibilang start menunya dia adalah kombinasi dari Windows 7 dan Windows 8. Dimana nanti ada dua seksi di start menu Windows 10, dimana sisi di kirinya itu nanti ada semua yang biasa kita lihat di start menu, lalu ada di kanan yang itu nanti ada saya jelaskan selanjutnya, itu Windows Apps. Oke, sekarang di Windows Apps. Jadi Windows Apps itu sebuah aplikasi yang kita letak di situ. Jadi maksudnya di sini kayak dia seperti shortcut, cuma dia ada di start menu dibanding di desktop sendiri. Namun di Windows Apps ini dia tidak semua aplikasi yang bisa diletak di situ. Ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diletak dikarenakan karena saat kita menginstal, kita tidak bilang itu boleh ada di start menu, atau aplikasi tersebut memang tidak disupport untuk ke start menu. Lalu ada Cortana, walaupun Cortana diumumkan di Windows 8, namun di Windows 10 dia lebih di improve untuk ke desktop. Jadi kita bisa langsung mencari di Cortana, kayak kita bisa langsung pakai voice command atau tanpa voice command. Jadi kalau misalnya tanpa voice command, kita bisa langsung mencari kayak aplikasi apa yang mau kita cari, apa aja yang mau cari di internet tanpa harus membuka browser, atau kita bisa menggunakan voice command seperti halnya di Google Assistant atau di Siri di Apple. Lalu ada yang selanjutnya ada Microsoft Edge. Jadi Microsoft Edge ini adalah sebuah browser yang diciptakan oleh Microsoft, di mana ini rencananya untuk mengganti browser mereka yang lama, yaitu Internet Explorer yang kita tidak gunakan sekarang ini lagi. Dan mereka sudah mengakhiri support untuk Microsoft Internet Explorer sejak lama. Jadi di Microsoft Edge ini dia bisa dibilang mengambil fitur-fitur yang ada di browser-browser lain, seperti Chrome. Ada bentuknya itu dia lebih menonjol ke Chrome. Lalu dia mengambil bisa
bilang ke Opera juga dan Firefox fitur-fiturnya, walaupun tidak semua. Lalu karena dia dimiliki oleh Microsoft, jadi kalau misalnya kita memakai tema apa aja yang di Windows kita, dia akan lebih nyambung atau lebih cocok untuk di Microsoft Edge. Lalu selanjutnya ada game bar. Jadi game bar ini merupakan game assistant. Jadi seperti jika kita bermain game, nanti kita bisa buka game bar untuk setting-setting yang lainnya. Tapi game bar ini bukan wajib untuk main game walaupun namanya game bar. Jadi game bar ini bisa melihat apa statistik untuk CPU kita, berapa dia di-utilize, atau GPU atau RAM-nya juga, atau yang lainnya, atau storage misalnya. Atau jika kita mau merekod tanpa harus mendownload OBS atau Bandicam atau yang lainnya, kita bisa merekodnya langsung dari game bar. Atau juga kita bisa membuka lagu dari Spotify, dan juga kita bisa mengatur suara atau input output untuk di Windows untuk di Windowsnya, dimana kita tidak perlu untuk keluar dari aplikasi tersebut hanya untuk mengubah itu tersebut. Untuk membuka game bar kita bisa mengklik Windows kombinasi Windows dan G, atau jika kita menggunakan controller, kita bisa memencet logo yang ada di controller itu biasanya. Berarti jika kita memakai DualShock 4, kita bisa mengklik untuk tombol PlayStation-nya, atau jika kita memakai controller Xbox, kita bisa mengklik simbol Xbox-nya. Lalu ada keamanan. Jadi keamanan di sini maksudnya mereka sendiri sekarang Windows 10 sudah memiliki antivirusnya sendiri, jadi kita tidak perlu mendownload antivirus lainnya seperti Asset atau lainnya. Jadi kita bisa aman dari awal. Jadi pas saat membrowse website, kita tidak perlu berpikir nanti kita terkena virus, karena udah ada keamanannya di Windows ini. Nanti keamanannya itu atau antivirusnya dinamakan dengan Windows Defender. Oke, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu apa aja edisi-edisi di Windows 10. Saya di sini ingin menjelaskan tentang versi atau edisi Windows 10. Oke, yang pertama, Windows 10 Home. Edisi komputer customer, di mana digunakan untuk menargetkan consumer. Versi Windows memberikan kebebasan untuk pengguna desktop, laptop, dan tablet, di mana aplikasi bawaan Windows 10 ini akan dibekali dengan aplikasi Xbox One, yang dimana memberi sebuah fitur pada gamers yang memberikan akses ke koleksi game mereka. Di Windows 10 Home ini tidak dapat mengatur update yang akan di-download dan diinstal, dikarenakan update akan dilakukan secara otomatis di Windows 10. Dan lainnya adalah tidak memperbolehkan untuk menggunakan remote access. Oke, selanjutnya yang kedua itu Windows 10 Pro. Sama halnya seperti Windows 10, di mana Windows ini tersedia untuk PC dan laptop. Namun, Windows 10 Pro tersedia juga untuk 2-in-1, di mana akan menolong untuk efektif dan juga efisiensi untuk mengolah perangkat dan aplikasi, melindungi data yang bersifat sensitif, dan versi ini memiliki kelebihan dari teknologi cloud. Windows 10 Pro memberikan pengguna untuk mengolah Windows update untuk bisnis yang dapat mengurangi biaya pengelolaan dan memberikan kendali untuk update, dan juga memberikan akses lebih cepat untuk perlindungan, Hyper-V untuk virtualisasi, BitLocker untuk enkripsi penyimpanan, Internet Explorer mode Enterprise, Remote Desktop. Versi Windows Store yang digunakan untuk bisnis dan beberapa fitur utama yang telah dibanderol pada Windows 10 Pro. Lalu selanjutnya ada Windows 10 Enterprise, dibuat di atas Windows 10 Pro, yang dimana 10 Enterprise meletakkan lebih banyak fitur yang didesain untuk mencocokkan kebutuhan dari perusahaan menengah dan juga perusahaan yang besar. Dia memberikan kapabilitas lebih terdepan untuk menolong melindungi dari keamanan bahaya serangan cyber yang selalu berkembang, yang dapat menyerang perangkat, identitas, aplikasi, dan juga informasi sensitif perusahaan. Windows 10 Enterprise juga memiliki dukungan jangkauan terluas untuk pilihan sistem operasi dan perangkat komprehensi dan manajemen aplikasi. Pembaruan untuk upgrade Windows 10 gratis tidak dapat dilakukan pada Windows 10 Enterprise, dikarenakan lisensi ini hanya dapat diambil oleh beberapa saja. Lalu ada Windows 10 Education yang terakhir, ini digunakan untuk institusi edukasi, pelajar, guru, dan administrasi. Versi ini akan tersedia di lisensi volume akademik, dan pelajar yang menggunakan perangkat Windows 10 Home dan juga Windows 10 Pro dapat mengupgrade ke Windows 10 Education. Selanjutnya akan ada sesi untuk pendapat kami
tentang Windows 10 dibandingkan dengan Windows lain. Oke, sekarang kami ingin menyampaikan pendapat kami 10 dibandingkan dengan Windows lain. Dimulai dari saya. Pertama, yang ingin dibahas sih soal UI-nya. UI-nya sih enak sih dilihat daripada Windows sebelumnya. Tampilannya lebih enak aja, lebih sederhana daripada Windows 7 atau Windows 8. Windows 8 startnya kadang kayak terlalu besar banget. Tapi sekarang kayak udah pas dari ukurannya. Lalu untuk performance-nya juga kelihatannya kayak hampir sama sih. Kecuali di bagian security. Di bagian security-nya ini menurut saya agak ada kurangan di bagian security-nya. Ya, di bagian virus and threat protection setting, virus and threat protection yang dimana namanya tuh real time protection. Real time protectionnya kadang agak mengganggu juga karena kadang dia kan tugasnya tuh menghapus file-file virus atau malware kan di beberapa aplikasi. Kita baru download atau apa, nanti dia akan scan. Tapi kadang kayak file yang nggak malware kadang bisa terhapus sih sama defendernya ini. Contohnya kayak uh, game yang saya maini ya kadang patchernya kadang terhapus sendiri. Jadi kadang harus download filenya lagi. Padahal itu bukan malware, bukan apa. Dan gamenya ini juga bukan game bajakan. Ini game nggak bajakan sih, ini game online. Emang game online. Jadi ya itu sih kurangnya. Kadang dia salah di bagian scan-nya kah atau nggak tahu. Lalu pas defendernya ini aktif atau security-nya ini aktif di komputer, ya kan bakal banyak banget makan memori. Banyak banget. Itu bakal ngaruh banget sih sama performance-nya. Untuk yang mempunyai spek low ya, spek low bakal ngaruh banget. Karena bakal performance-nya tuh bakal jadi turun banget, bakal nge-lag banget. Itu sih. Jadi menurut saya sih bagian defendernya atau security-nya tuh masih agak kurang. Kalau bisa nggak makan memori banyak, gitu aja. Sekian dari pendapat saya. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari teman saya. Oke, setelah teman saya memberikan pendapatnya, saya akan memberikan pendapat saya sendiri juga. Yaitu, yang pertama saya akan memberikan tanggapan positifnya, yaitu di UI-nya. UI di Windows 10 ini dibilang udah ngikuti tren, yaitu ambil icon-icon simple yang tidak mengambil 3D biasanya, yang dulunya trennya. Sekarang dia lebih ke simple, cuma beberapa warna atau dia flat digabung dengan beberapa warna. Walaupun itu UI di Windows 10 ini sebenarnya udah berganti beberapa kali dikarenakan update-nya. Ya karena Windows 10 ini sudah berumur 5 tahun sekarang, hampir 6 tahun untuk tahun 2021 ini. Lalu untuk user experience-nya dia mirip seperti Windows 7, jadi enak digunakan. Cuma ada seperti saya bilang bumbu-bumbu dari Windows 8. Lalu ada kompatibilitas, di mana Windows 10 ini memiliki kompatibilitas yang paling bagus dikarenakan rata-rata hardware dia lebih fokus ke Windows 10. Walaupun untuk dari biasanya, walaupun untuk AMD dia kurang supportnya, walaupun sekarang sudah mulai supportnya lebih bagus dikarenakan AMD sudah naik namanya lagi dibanding Intel. Lalu ada di fitur di Windows 10 ini banyak, tapi yang paling saya
sukai yaitu ada di game bar-nya, karena saya tidak perlu membuka eh, Task Manager untuk membenchmark atau melihat FPS atau kerja VGA atau GPU atau CPU saya saat bermain atau lainnya. Lalu dari gambar ini juga saya bisa mengecek berapa FPS dari game tersebut, atau ya biasanya game tersebut atau software benchmark yang saya lihat. Lalu ada yang saya suka itu ada Windows Apps, karena saya tidak perlu meletak ke desktop lagi, saya bisa meletak di Windows App beberapa apps yang saya biasa gunakan. Oke, setelah positif saya ada negatifnya dari Windows 10, yaitu sama juga ada di Windows App-nya. Dari Windows 10 ini kekurangannya seperti ada beberapa aplikasi yang bisa diletak. Contohnya aplikasi dari Steam itu tidak bisa diletak beberapa. Contohnya saya kemarin download game Terraria, dia bisa masuk, atau aplikasi 3D yaitu Blender, dia bisa dimasukkan. Namun saat saya mendownload aplikasi lain seperti game Code Vein, dia tidak bisa diletak di Windows Apps. Lalu bukan hanya Steam, dari Epic Games juga tidak bisa. Mungkin ada lain juga tidak bisa yang lain. Tapi 90% bisa diletak di Windows Apps. Lalu saya kurang suka ada di Windows Defender ini juga bisa dibilang saya kurang suka, dikarenakan Windows Defender dia bisa menghapus aplikasi yang bukan virus, maupun itu bukan virus, dia tetap dihapusnya terkadang tanpa memberitahu yang kita inginkan. Lalu negatif yang lainnya yaitu ada baru-baru ini, yaitu bisa dibilang bukan di Windows-nya namun ada di Microsoft-nya, dikarenakan Microsoft terlalu mengepus Microsoft Edge pada update terbaru, dimana saya sendiri tidak menggunakan Microsoft Edge dan sudah menghapusnya di desktop karena itu bawaan jadi tidak bisa dihapus. Namun tiba-tiba saat kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, patch barunya itu mereka mengepus Microsoft Edge itu agar kita usernya menggunakannya, dimana semua, mungkin saya aja atau mungkin semua, bahwasannya Edge itu langsung ada di desktop satu, lalu dia dibuat jadi default browser juga. Jadi untuk pribadi saya kurang suka, dikarenakan saya lebih sering memakai Chrome untuk browsing biasanya. Lalu untuk performa sebenarnya dia baik, cuma bisa dibilang dia kurang bagus untuk jangka waktu yang lama. Seperti saya dulu menggunakan Windows 10 sebelum setelah install ulang barusan dia berjalan kencang, enak dipakai walaupun masih menggunakan hard disk. Tapi setelah setahun atau 1,5 tahun dia mulai sangat lambat juga untuk boot komputernya. Dia makan lebih dari seperti 10 atau 15 menit walaupun saya tidak menambahkan aplikasi ke background sama sekali. Itu, dan saya bisa menghapus cache atau yang lainnya. Namun ini masalahnya cuma untuk di hard disk. Jika kita menggunakan SSD maka dia akan tetap kencang sendiri ya. Oke, itu aja dari pendapat saya tentang Windows 10 dibandingkan Windows lain. Guys, nanti akan dilanjutkan sesi selanjutnya penutup. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih dari kelompok 4.